Baik, kali ini kita akan melakukan praktikum tentang Learning Management System menggunakan Microsoft Teams. Ya, dari Microsoft Teams ini merupakan aplikasi yang dirilis oleh Microsoft dan bisa digunakan untuk Learning Management System. Karena banyak ya sekali Learning Management System, tapi yang cukup simple, cukup mudah dan banyak dipakai adalah Learning Management System yang dari Microsoft, yaitu Microsoft Teams. Kita akan belajar beberapa hal ya, dari atau mungkin kita menjawab, ada posting-posting ada, juga kita bisa memulai video conference, baik itu kita diundang ataupun kita membuat video call sendiri. Juga kita akan belajar mendownload, mengupload terus mengerjakan tugas bersama. Misalnya satu tugas itu kita bagi kelompok bisa ya diupload di dalam Teams. Juga kita akan melihat bagaimana kalau kita diberikan ujian tes dalam kuliah tersebut. Misalnya tesnya itu cara multiple choice, maka kita tinggal memilih bagian untuk tesnya, kita isikan, nanti langsung nilainya keluar. Kalau itu pilihan ganda ya. Dan terakhir membuat Teams. Jadi misalnya kita ingin membuat satu kelompok belajar, kita ingin membuat agar kelompok kita khusus yang terdapat di dalamnya dan bisa mengerjakan banyak hal, baik itu share file, video conference ataupun diskusi. Ya. Baik, mari kita mulai. Kita akan, misalnya saya sudah install Teams ya, ketika dibuka Teams itu tampilannya seperti ini. Nah, di dalam ini ada banyak tim yang sudah pernah atau terbuat ataupun tim yang saya diundang. Nah, tim-tim ini ada banyak. Nah, kita pilih ya, bisa satu timnya, kemudian nanti kita klik tim-tim tersebut. Ya. Nah, ini cukup banyak timnya. Ya. Kita akan coba salah satu ya. Ini sekarang seperti layarnya. Ini tim yang pernah saya buat ataupun saya pernah ikuti. Misalnya kita akan coba, saya sudah diundang ke satu tim, saya tinggal login, nanti ada pilihan di sini. Ya, misalnya saya klik satu, misalnya saya diundang untuk satu mata kuliah atau satu tim namanya pengantar teknologi informasi. Saya tinggal klik, nanti saya akan buat beberapa tampilan ya. Di sini ada menu di atas, ini ada untuk notifikasi dan sebagainya, shortcut. Ini juga menu juga. Nah, ini untuk kuliah atau tim pengantar informasi. Ya, ada homepage ya. Homepage itu namanya ada macam-macam ya, kelas, notebook dan sebagainya. Ada channel. Biasanya kalau tahun pertama ketika masuk tahu ke sini. Ya. Nah, di sini ada di atas ada general, ada post, ada post itu yang percakapan ya. Nah, percakapan ini yang kita akan coba ya. Nah, percakapan ini misalnya dosen ini sudah memberikan satu pengumuman ya. Nah, kita bisa menjawabnya ya. Menjawabnya. Misalnya ini mata kuliah ini ya, saya lihat dulu lengkap, terus kita bisa menjawabnya macam. Ya, menjawabnya itu bisa ketikan ataupun bisa ada attachment link ataupun ada emoticon dan lain sebagainya. Ya. Bisa juga nanti dosen itu ketika memberikan conversation ini dia ada link juga. Ya, linknya itu nanti misalnya berupa file. Nanti filenya ini bisa dilihat di sini biasanya. Filenya ada di sini, ya. Nah, nanti ataupun misalnya ada ada untuk video conference bisa di sini, ya. Jadi cara memulainya membuat baru ya tinggal klik ini, ya. Kita masukkan filenya, misalnya kita ada file yang mau diupload atau di-sharekan ke teman-teman, kita bisa tinggal masukin linknya. Tentu saja dengan diberikan dulu kata-kata, ya. Kalau bisa langsung mention ke orangnya, karena ini kan grup ya. Jadi kita mention banyak orang, ini mention ke satu orang, atau kalau semua yang nggak usah pakai mention. Ya, kita tambahkan mention, ataupun kita mau mendirikan atau membuat
satu meeting, maka nah ini kita bisa klik meet ini ya. Meet ini ada pilihannya, ada sekarang langsung saat ini atau kita jadwalkan. Misalnya kalau sekarang, nah ini langsung keluar seperti ini. Kita kasih nama ya, terus kita jalankan. Misalnya saya biarkan aja ini ya. Indra, ini layarnya tertutup, saya bisa kalau mau tinggal dinyalakan ya. Nah gitu, dan tinggal join. Ini juga untuk settingan volumenya segala macam ini ya. Nah misalnya saya join ya, ini saya masih sendiri ya. Nah sudah masuk seperti ini, nah kita bisa mengundang orang lain dengan ini add participant, atau dengan copy link. Nanti link ini yang kita sharekan ke misalnya lewat email, lewat WhatsApp, nanti orang akan masuk lewat linknya, atau kita tambahkan misalnya manual satu-satu ya. Nah kalau itu kita di dalam meeting ini kita bisa macam-macam, ada chat ya, bisa nambah orang, bisa ada bertanya atau apa ya, atau reaksi ya, kasih react ataupun lain sebagainya ya. Ini banyak sekali. Nah kameranya bisa nyala atau bisa dimatikan ya, bisa sharing layar, dan juga bisa kita merekam ya. Mungkin ini untuk keperluan itu kita perlu merekamnya. Nah kalau sudah merekam, nah kalau sudah selesai kita bisa leave ya, leave. Nah, leave atau end meeting bedanya adalah kalau kita bukan sebagai kita ingin meninggalkan ya, kita bukan sebagai misalnya yang mengadakan, kita hanya bisa leave ya, artinya yang lain meneruskan, kita tinggalkan. Tapi kalau end meeting adalah semua di stop, jadi meeting tersebut berhenti ya. Biasanya ini end meeting kalau kita yang mengadakan. Kalau kita ikut gabung, hanya kita bisa leave aja seperti itu ya. Saya end meeting aja, kita cuma sendiri. Nah end meeting sudah selesai. Nah biasanya kalau ada rekaman akan terekam, nanti bisa ada notifikasi, rekamnya setelah sekian lama bisa di download ya. Nah itu kalau langsung, kalau schedule artinya kita membuat jadwal. Kita buat jadwal, terus siapa yang mau diundang ya. Nah kalau kita tidak ada spesifik, berarti yang di tim tersebut. Jadi tinggal ketikkan jam, tanggal, mulai jam berapa sampai jam berapa ya. Ini sebenarnya lewat jam tuh masih tidak apa-apa ya. Nah ini kalau satu yang rutin tiap minggu kita buat repeat every week, ataupun kalau misalnya hanya sekali ya does not repeat ya gitu. Nah nanti tinggal kata-kata isinya apa ya. Nah ini adalah channel ya, nanti masuk ke channel mana, ini artinya masuknya di umum ya. Ini kasih kata pengantar dan lain sebagainya, baru di send. Nanti undangannya ini, kalau ini kan berupa invitation, akan masuk di sini di conversation ya. Ini semua sifatnya general di sini ya. Nah, kalau kita mau sifatnya khusus, kita bisa buat channel tertentu. Misalnya dosen biasanya membuat misalnya 15 kali pertemuan, maka setiap pertemuan itu dibuat channel tersendiri ya, dibuat channel tersendiri sehingga mungkin tidak tercampur-campur ya, sehingga mahasiswa tahu, oh ini pertemuan video keberapa atau sharing file keberapa gitu ya. Itu untuk meeting. Selanjutnya yang kita bisa pelajari ya, ini misalnya kita membuat channel melakukan assignment ya, mengerjakan tugas. Nah pengerjaan tugas ini di sini ada, biasanya ada bagian upcoming, artinya dia ini adalah tugas-tugas yang kita kerjakan. Biasanya tiap tugas ini ada yang namanya due date-nya, due-nya. Artinya paling lama tanggal berapa, ya tanggal berapa, jam berapa. Nah ada yang tugas-tugas diatur oleh pemilik timnya ini bisa dibuka walaupun terlambat. Ada yang
misalnya tugas atau kuis itu yang dibuka sama waktu tertentu. Kalau misalnya lewat, nggak bisa masukin lagi. Oleh sebab itu hati-hati ketika kita mengerjakan tugas, kita lihat ya. Juga biasanya tugasnya ada yang tidak ada batas waktunya, tapi biasanya kalau multiple choice ya, kuis seperti itu ataupun kuis tertentu yang sinkronus, artinya berdasarkan waktu tertentu, biasanya dibatasi waktunya. Misalnya mengerjakannya hanya boleh 2 jam atau 3 jam. Ada juga yang tugas yang boleh kapan saja dikerjakan, dimasukkan, diisi, tapi harus tetap lewat sesuai dengan jadwalnya ini. Ya, nanti biasanya ada nilainya di sini, ada nilainya, nilai dari kuisnya, ada refleksinya, dan ada refleksi biasanya tentang mata kuliah gitu ya, ataupun insight ya, insight semacam hal-hal yang bisa kita jadikan sesuatu yang bermanfaat ya. Nah, ada juga yang namanya classwork. Nah, ini yang classwork ini adalah semacam untuk kelompok, tugas kelompok ya. Nah, ini biasanya kalau classwork nanti dosen yang menginginkan nanti membuka, nanti mahasiswa yang akan mengerjakan ya. Classwork ini nanti bisa diisi oleh setiap orang yang bergabung dalam classwork tersebut. Ada nanti bagian untuk pengajarnya, ada bagian untuk mahasiswanya, juga ada bagian untuk referensi dan lain sebagainya ya. Nah, ini satu bagian di dalam tim. Nah, di sisi kiri juga mungkin kita lihat ini ada beberapa link. Ini adalah misalnya activity adalah untuk memberitahu ada semacam notifikasi. Ini tidak, activity ini tidak untuk tim ini aja, tapi untuk tim yang lain. Ya, untuk kelompok tim. Untuk chatting juga sama, kalau misalnya di luar ini ada seorang atau kita ingin bertanya kepada orang lain lewat chat, bisa pakai. Ya, kalau ini adalah tim yang kita ikuti, juga assignment, jadi ini secara keseluruhan. Jadi untuk tim yang ada semua ini juga untuk jadwal kalender, misalnya ada pertemuan kapan, ada jadwal. Dan juga ada aplikasi, ya, ada aplikasi yang bisa kita gunakan, ya, aplikasi misalnya Excel, Word, dan sebagainya. Dan aplikasi yang khusus untuk ini bisa untuk Teams biasanya, ya. Ada banyak, ini bisa digunakan misalnya untuk form, bikin formulir dan sebagainya, ya, untuk polling dan sebagainya, ya, itu bisa digunakan ya. Nanti kita akan coba nanti mengerjakan praktikum misalnya, ya, membuat satu tim untuk tugas kelompok gitu. Jadi sehingga dengan demikian saudara tahu bagaimana cara membuat tim, bagaimana cara juga masuk ke tim untuk mengerjakannya ya. Sebenarnya banyak sekali kalau di Telisik, banyak sekali aktivitas ataupun fitur yang ada di dalam tips ya. Tapi kita akan membatasi saja beberapa, tapi tidak untuk kemungkinan Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut, lebih mendalam ya. Kita hanya untuk sekilas saja supaya Anda memahami, Anda mengetahui, dan Anda bisa menggunakan tim tersebut untuk pembelajaran ya, untuk learning management system yang ada mungkin di kelas ataupun di sekolah atau perguruan tinggi saudara. Ya, demikian yang bisa saya berikan. Terima kasih.